Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang saya hormati Ibu Hidayatus Sholihah selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang masa dewasa madya dan masa dewasa akhir. Sebelum itu, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Pertama, saya Salsa Rohmatus Sholihah. Di sini saya sebagai moderator. Kemudian ada Mbak Awalia Zahroh, Mbak Aminatu Zahroh, Mbak Hani Afriyanti, dan Mbak Eni Ayusa Fitri sebagai pemateri. Pengertian dewasa madya. Masa dewasa tengah biasa disebut dengan masa parubaya. Masa dewasa tengah tampak lebih awal di usia 30 tahun, tetapi pada beberapa titik di usia 40 tahun. Menurut Herlock 1996, usia 52 tahun berada dalam rentang perkembangan dewasa madya, yaitu antara usia 40 tahun sampai 60 tahun. Masa dewasa madya mencakup waktu yang lama dalam rentang hidup. Pada masa dewasa madya, individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Kebanyakan orang yang telah mampu menentukan masalah-masalah mereka dengan cukup baik sehingga menjadi cukup stabil dan matang secara emosinya. Perkembangan fisik usia madya. Perkembangan fisik menurut Herlock 1980 ialah baik pria maupun wanita selalu terdapat ketakutan di mana penampilannya pada masa ini akan menghambat kemampuannya mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Masa usia dewasa madya diartikan suatu masa menurunnya keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab, suatu periode di mana orang menjadi sadar akan polaritas muda ataupun tua, semakin berkurangnya jumlah waktu yang tersisa dalam kehidupan. Kemudian yang kedua ada perkembangan kognitif dewasa madya. Menurut Elizabeth Harlep, terjadi pada tahap operasional formal. Pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa madya mencapai titik akhir puncaknya. Individu dewasa madya dituntut untuk dapat berpikir secara logis dan idealis. Mereka mampu menganalisis masalah dengan menyelesaikan berbagai hipotesis yang mungkin ada. Nah, di sini ada beberapa aspek penting dalam perkembangan kognitif dewasa madya. Yang pertama itu meliputi pemikiran secara logistik dan idealis. Biasanya orang dewasa madya mampu memasuki dunia logistik yang berlaku secara mutlak maupun universal. Mereka menganalisis masalah dengan menyelesaikan berbagai hipotesis yang mungkin ada, misalkan menggunakan pemikiran kritis dan mempertimbangkan akibat langsung dari usaha. Kemudian yang kedua ada kemampuan memecahkan masalah secara praktis, dan yang ketiga ada kesadaran keterbatasan. Misalkan individu dewasa madya mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya, entah itu fisik maupun kognitif. Selanjutnya ada perkembangan psikososial dewasa madya. Nah, menurut Elizabeth Harlep, pada tahap perkembangan psikososial dewasa madya, biasanya individu itu mengalami perubahan dalam hubungan sosial, seperti menjadi pengasuh dan pembimbing bagi anak-anaknya, lalu menjalin pertemanan dengan yang seusianya, dan menjadi pengasuh bagi orang dewasa lainnya. Selain itu, pada tahap ini individu juga mencoba menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, menghubungkan diri sendiri dan menjaga kesehatan mental yang baik untuk menghadapi tantangan kehidupan.
Perkembangan psikososial dewasa madya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kesehatan mental, lingkungan sosial, dan situasi kehidupan. Selanjutnya, pengertian dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rintangan hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua atau dalam istilah lain disebut senescence. Baik, kemudian selanjutnya menurut Hurlock 2002, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 tahun sampai 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Orang tua muda atau usia tua, usia 65 tahun hingga 74 tahun, dan orang tua yang tua atau usia tua akhir 75 tahun atau lebih, dan orang tua lanjut 85 tahun atau lebih dari orang-orang dewasa lanjut yang lebih muda. Yang terakhir yaitu perkembangan fisik dewasa akhir. Daerah tubuh 1. Bahu membungkuk dan tampak mengecil. 2. Punggul tampak mengendor dan lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. 3. Perut membesar dan membuncit. Daerah persendian 1. Pangkal tangan terasa berat. 2. Kaki menjadi kendor dan pembuluh darah menonjol. 3. Kuku, tangan, dan kaki menebal, mengeras, dan mengapur. Daerah kepala 1. Hidung menjalur lemas. 2. Bentuk mulut berubah akibat hilangnya gigi atau pemakaian gigi palsu. 3. Mata kelihatan pudar tak bercahaya. Dari kesimpulannya, masa dewasa madya atau pertengahan, atau yang sering juga disebut usia setengah baya dalam terminologi kronologis, yaitu pada umumnya berkisar antara 40-60 tahun. Masa dewasa madya sendiri merupakan periode terpanjang dalam rentang kehidupan manusia, di mana pada usia ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun mental. Sedangkan masa dewasa akhir atau sering juga disebut sebagai masa penutupan dalam rentang kehidupan pada seseorang, di mana masa ini biasa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan kami. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.